semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya. Oke, tema readingan hari ini adalah seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Siapakah dia? Seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Siapakah dia? Oke, aku mulai saja. Seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Seseorang yang meneteskan air mata karena kamu. Di sini ada cincin sih. Apakah ini adalah pasangan kamu sendiri ya? Istri atau suami kamu yang mungkin jauh dari kamu ya. Jauh dari kamu karena pekerjaan di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, yaitu yang pertama. Dia adalah pasangan kamu sendiri. Yang kedua ya bisa jadi dia seseorang yang sudah punya pasangan sah gitu ya. Seorang yang sudah menikah. Ya, atau dia adalah mantan pasangan, mantan istri, mantan suami yang kamu dengan seseorang ini banyak sekali perbedaannya. Apakah beda umur, beda latar belakang keluarga, suku, ras, budaya, kultur, dan lain sebagainya. Atau perbedaan status, perbedaan agama. Ya, sangat banyaklah perbedaan kamu dengan seseorang ini. Angka 25 dan angka 11 ya. Oke, aku lanjut kembali. Seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu. Angka 32. Seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu. Angka 28. Beberapa seseorang ini dia bekerja di kantoran. Pria karir atau wanita karir, ya punya karir yang bagus ya, bisa dibilang bekerja di bank, seorang guru, dosen, bekerja di pemerintahan lah ya, itu punya karir yang bagus. Dan mungkin dulu teman sekolah satu, mungkin masa-masa SMP, SMA, atau masa kuliah, atau seseorang ini bekerja di kantoran, bisa guru, dosen ini ya, yang aku bilang bekerja di pemerintahan, atau memang kalian pernah satu pekerjaan, dia rekan kerja kamu, dia bos kamu, dia atasan kamu, atau dia menjadi partner bisnis kamu. Kalau kamu mungkin sudah resign dari pekerjaan itu, seseorang ini entah dia sudah menikah, atasan kamu atau bos kamu yang sampai meneteskan air mata itu karena kamu. Mungkin rindu momen-momen ketika kalian bersama dulu, satu tempat kerjaan gitu, satu kantor, satu sekolah, satu kampus, apapun itu gitu ya. Ya mungkin kamu sudah pergi dari tempat kerja itu, dari sekolah itu, sudah selesai sekolah kah? Apakah dia dosen kamu, dia guru kamu gitu ya, siapapun di sini ya. Angka 4, dia anak keempat kah, lahir tanggal 4 kah, anak kedua, lahir tanggal 2. Apapun terkait dengan gambar di sini kan gambar kantor, gambar sekolah, gambar cincin, seorang pria pakaian kantor ya. Apakah dia seperti yang aku jelaskan tadi teman-temanku ya. Oke. Aku ambil kartu tarotnya di sini ya.
Seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu. 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 Oke, aku mulai saja. Seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu. Orang yang pernah mengkhianati kamu. Kalau ini orang lama, sepertinya dia pernah mengkhianati kamu, rekan kerja kamu, atasan kamu, bos kamu, partner bisnisnya kamu, atau siapapun seseorang ini. Dia pernah membuat kamu broken heart, pernah membuat hati kamu tercabik-cabik oleh seseorang ini. Siapapun seseorang yang menyakiti kamu ini, aku melihat dia masih mencintai kamu. Atau dia senjata makan tuan saat ini, dulu menyakiti kamu, sekarang dia tersakiti karena masih mencintai kamu. Ya, oke. Seseorang yang orang yang pernah memanfaatkan kamu. Orang yang pernah, kalau ini mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan selingkuhan, siapapun seseorang ini, mungkin dulu pernah banyak manipulatif dalam hubungan, banyak tricky dalam hubungan, banyak memakai topeng, banyak ketidakjujuran dalam hubungan, sering membohongi kamu, mengkhianati kamu. Yang aku bilang tadi senjata makan tuan di sini. Senjata makan tuan ini ya tersakiti karena dia terjebak dengan cinta itu sendiri. Atau ya dia mendapat karmanya. Dulu nyakitin kamu, sekarang kok gak bisa melupakan kamu, bahkan semakin dalam mencintai kamu. Ya. Dan seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu ini mungkin dulu pernah nyakitin kamu, entah itu dengan kata-kata atau tindakan. Orang yang suka pakai topeng lah dalam hubungan. Ya, orang ini membuat kamu kecewa banget sih. Dan beberapa kamu tidak berkomunikasi dengan dia, lost kontak, bahkan kamu sudah mungkin blokir orang ini, sudah kamu delete nomornya, bahkan sudah ganti nomor handphone, ganti akun gitu ya, dari si manipulatif ini mungkin ya. Ada air sign energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Pisces juga di sini. Yang mengeluarkan air mata, seseorang yang mengeluarkan air mata, cinta. Kalau dibilang gimana sih perasaan orang ini yang sebenarnya ke kamu, cinta sih. Dia mengeluarkan air mata karena cintanya sangat dalam. Artinya gini loh, orang ini mungkin dulu sebelum dia nyakitin kamu ya, dia sering manfaatin kamu. Mungkin kamu tuh orang yang tulus gitu ya, benar-benar tulus mencintai dia gitu ya, sehingga apapun yang dia perlakukan ke kamu, duain kamu, tigain kamu, menghadirkan triparty di hubungan kalian selalu memaafkan dan terus menerus selalu memaafkan, sehingga seseorang yang dilain dengan kamu ya, saking kamu baik nih, saking kamu tulus banget ya, dia terus melakukan itu dan lagi. Mungkin karena kamu sudah capek ya, kamu pergi dari hubungan ini. Dan ternyata seseorang yang mengeluarkan air mata ini karena kamu ya, masih mencintai kamu. Dia tersakiti karena dia gak bisa melupakan kamu dan masih mencintai kamu gitu loh teman-teman. Ketika mungkin kamu resign dari pekerjaan itu ya, kalau kalian terkait satu pekerjaan, circle lingkungan pekerjaan, atau bermitra dengan orang ini ya, dia baru kayak tanpa kehadiran kamu dia merasa kekosongan gitu. Kalau dia pria, apakah dia nangis? Kak, iyalah, pria juga punya hati ya, dan dia juga manusia ya. Gak ada dibilang pria tuh gak nangis, semua tuh pasti nangis ya. Kan kadang tuh pria tuh kan nangis gak nunjukin, nangis di kamar mandi kah, di kamar kah, gak mungkin.
Wanita juga kalau nangis ya nggak mungkin diberitahukan aku nangis, nggak mungkin. Apalagi pria ya gengsinya itu gede banget, logika banget gitu ya. Nangis ya sembunyi-sembunyi, nggak mungkin orang tahu ya. Seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu, seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu, seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu. Aku melihat di sini kamu ada masalah komunikasi, lost kontak, tidak berkomunikasi dengan orang ini, atau saling blokiran, atau kamu yang memblokir orang ini. Ya, orang ini pernah menusuk hati kamu yang paling dalam. Artinya pernah nyakitin kamu. Mantan suami kah, istri, ya mantan selingkuhan, ya orang yang sudah menikah. Ini aku melihat ya. Tapi sekarang mungkin baru dia menyadari ketika kepergian kamu. Ketika kamu sudah ganti akun, sudah ganti nomor handphone, ya baru dia menyadari bahwa kamu benar-benar gak ada gitu dari dunianya. Seperti itu ya. Oke. Seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu ya. Ini beberapa sih mantan bos sih. Kalau bukan mantan bos, mantan atasan, mantan partner bisnis, atau dia adalah seorang bos, seorang leader, atau secara finansial orang ini stabil, mapan, tajir melintir, pria yang bekerja di kantoran, wanita bekerja di kantoran ya, stabil lah secara finansial seseorang ini. Itu aku melihat ya, entah kamu resign dari pekerjaan yang mungkin satu pekerjaan dengan seseorang ini karena tempat ini kantoran atau ini tempat sekolah, ada gedung di sini, entah gedung sekolah, kantoran gitu ya. Seperti itu ya. Energi maskulin strong banget di sini. Dari Leo juga strong ya. Leo ada juga Aries ya. Pisces ya, Leo, Virgo itu Pisces. Kalau aku melihat seseorang yang menangis karena kamu, tidak jauh-jauh kalau aku melihat dari beberapa kartu ini ya orang yang menyakiti kamu, orang yang pernah nyakitin kamu. Kalau aku melihat terkait pekerjaan, untuk beberapa bagi yang resonate aja, jangan memaksakan untuk resonate ya. Satu pekerjaan, terkait pekerjaan atau terkait keuangan, apakah dia pernah manfaatin kamu secara materi, atau seseorang ini punya pekerjaan yang bagus sih. Aku melihat seperti itu ya. Ciri-cirinya orang yang galak, selalu dominan dalam hubungan, pencemburu, ada sifat-sifat angkuhnya, egonya tinggi banget, passionnya tinggi banget ya. Ini jiwa-jiwa leader, aku melihat suka ngaturnya tinggi banget, bahkan ada sifat-sifat angkuh, sombongnya, serakahnya. Ini bagian resonate ya, jangan memaksakan untuk resonate itu ya. Dia pekerjaannya public speaking, yang selalu berbicara depan umum ya, karena seorang pemimpin. Itu dia sangat galak, tapi kalau kamu lihat dia tuh baik sebenarnya sih. Mungkin tampangnya kayak preman, tapi hatinya Hello Kitty gitu ya. Ya kenapa hati Hello Kitty ya? Toh nyatanya dia nangis juga karena kamu. Luarnya galak banget, tegas banget, dominan banget. Dan orang ini punya pendirian yang kuat, nggak bisa diganggu gugatkan, sangat-sangat tegas. Dan aku melihat orang ini sangat teliti, sangat detail. Bisa dibilang orangnya hemat ya, atau pintar mengelola keuangannya. Dan aku melihat juga di sini seseorang yang berdedikasi banget. Ada perbedaan zona waktu juga kamu dengan dia ya. Mungkin kalau kamu Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat, mungkin dia timur atau tengah, sebaliknya. Atau ada perbedaan mungkin jarak juga di sini.
ya orang ini, atau perbedaan umur juga, beberapa perbedaan ras, budaya, kultur seperti yang aku jelaskan tadi. Dan dia mungkin anak pertama sih, atau memang tulang punggung di keluarga, atau memang sangat-sangat pekerja keras dan bertanggung jawab. Itu ciri-cirinya. Orangnya baik sebenarnya, orang ini baik sih, orangnya baik, orangnya ini masih menunggu kamu gitu ya, masih setia menunggu kamu sih. Tapi dia dominan, mungkin kamu capek dealing dengan orang ini, mungkin orang yang selalu dominan, selalu ngatur, selalu ngontrol ya, tipe-tipe pencemburu banget ini. Beberapa juga yang menangis karena kamu ya, berapa dia adalah triparty kamu, cinta rahasia, pengagum rahasia. Beberapa ini kalian sebagai teman dalam pertemanan, circle pertemanan ya, bisa jadi cinta rahasia. Inisial O, inisial C ya, itu strong. Inisial huruf depannya kak, tengah atau belakang, OC ya. O dan C itu strong. O dan C strong inisialnya. Dan seseorang yang menangis karena kamu ini ingin adanya pertemuan sih dengan kamu, ingin reunian, ingin rekonsiliasi, ingin rujuk lagi dengan kamu. Ya mungkin sudah lama lost kontak, tidak berkomunikasi, atau kamu blokir seseorang ini. Ada Leo juga di sini ya. Ini yang aku melihat beberapa juga, ini seseorang yang mengeluarkan air mata karena kamu. Ini cinta yang sangat dalam sih. Ya entah kamu yang sudah menikah di sini, atau seseorang ini yang sudah menikah, atau dua-duanya sudah menikah, cinta tapi nggak bisa memiliki kamu. Mungkin dia meninggalkan kamu bukan karena dia jahat banget ya, tega banget, enggak gitu ya, karena terpaksa karena kamu dengan seseorang, dia juga dengan seseorang. Walaupun hatinya nggak bisa pergi dari kamu, terpaksa ya dia ghosting kamu gitu aja. Walaupun hatinya nggak kuat ya, karena ini aku melihat Ace of Cups, punya cinta yang besar orang ini ke kamu, sangat dalam. Karena terpaksa saja, karena ada pihak-pihak lain, entah dia sudah menikah atau kamunya. Kalau ini terkait cinta rahasia. Kalau ini mantan suami, mantan istri ya, dia terpaksa meninggalkan kamu karena triparty, karena orang ketiga, walaupun dia nggak bisa untuk meninggalkan kamu. Itu sih, atau meninggalkan kamu karena banyak sekali perbedaan antara kamu dengan dia ya, apakah itu agama, suku, ras, perbedaan zona waktu gitu ya. Ya, itu aku melihat sih. Tapi seorang ini punya cinta yang sangat dalam ke kamu. Sangat-sangat dalam. Ini berapa ada hubungan karmik sih, hubungan karma. Bisa dibilang hubungan twin flame beberapa di sini ya. Oke ya, aku ambil kartu. Apa yang ingin disampaikan seseorang ini kepada kamu? 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 Oke. Apa yang ingin disampaikan seseorang ini kepada kamu? I remember every detail of that day. Ya, aku mengingat setiap detail waktu itu. Ya, dia mengingat memori bersama kamu di masa lalu, setiap detail hari itu. Artinya orang ini gagal move on dari kamu. Dia nangis karena cinta dan gak bisa melupakan kamu, gak bisa move on dari kamu. Ini yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan seseorang ini kepada kamu? I lost
myself for a little while. Ya, aku kehilangan diri aku dulu sementara waktu dari kamu. Kehilangan dirinya sementara waktu dari kamu mungkin karena perbedaan, karena pekerjaan, karena ada penghalang-penghalang lainnya. Itu pesannya, aku kehilangan diri aku sementara waktu dulu. Atau dia pindah pekerjaan, atau kamu pindah pekerjaan. Energi bisa terbolak-balik atau vice versa ya teman-temanku. Apa yang ingin disampaikan seseorang ini kepada kamu? I am starting to understand our connection. Aku sudah mulai menyadari tentang koneksi kita. Aku sudah mulai menyadari tentang hubungan kita. Aku melihat seseorang ini ketika dia sudah mulai menyadari, ya mungkin dia sudah mulai menyadari kayak hubungan twin flame, hubungan soulmate, koneksi spiritual, atau dia sudah menyadari bahwa mungkin kamu adalah true love-nya, kamu adalah takdirnya, kamu adalah soulmate-nya gitu ya. Telat. Kamu sudah pergi, kamu sudah move on dari dia, dan dia baru menyadari. Ini hubungan karma ya. Hubungan karma lagi dan lagi strong. Ketika kamu sudah melupakan, dia baru menyadari. Ketika kamu dulu belum melupakan dia, dia yang melupakan kamu. Hubungan karma ya, ada sebab dan akibatnya. Ketika kamu sudah menutup pintu hati kamu untuk seseorang ini, artinya kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri, baru dia nggak bisa menutup hatinya untuk kamu. Ya, aku melihat seperti itu ya. Kayak ada hubungan kamu meninggalkan dia waktu itu, dan kamu belum bisa mengikhlaskan dia ya. Dia dia melupakan kamu. Dia pergi bersama dengan yang lain. Ketika kamu sudah melupakan banget, kayak kamu mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri kamu sendiri, baru dia nyadar. Telat bro ya. Apa yang ingin disampaikan seseorang ini padamu? Aku menyibukkan diri, bekerja dan bekerja supaya aku bisa melupakan kamu. Tapi ternyata nggak bisa. Orang ini menyibukkan diri bekerja teman-teman ya. Pagi, siang, malam bekerja supaya aku bisa melupakan kamu. Kenyataannya nggak bisa. Itu yang ingin disampaikannya ya. Dan di sini aku melihat ya, yang ingin disampaikan seseorang ini kepada kamu bahwa apakah kamu bahagia tanpa aku? Dia bilang, apakah kamu bahagia tanpa aku baby? Karena pada dasarnya dia tuh nggak bahagia tanpa kamu. Aku rasakan ini strong hubungan rahasia sih, beberapa yang resonate ya, cinta rahasia. Karena yang ingin disampaikan seseorang ini kepada kamu bahwa kita berdua tahu nih, aku bukan orang yang tepat untuk kamu. Dan kamu juga tahu, aku juga tahu nih, kamu bukan orang yang tepat untuk aku. Kamu juga tahu bahwa aku juga bukan orang yang tepat untuk kamu. Ya, gimana cara bicaranya ya? Ini pesannya, kita berdua tahu nih, aku bukan orang yang tepat untuk kamu. Tapi kenapa harus kita jalanin? Ya ini lagi dan lagi ya, hubungan karma. Kalian sudah sama-sama tahu, entah dia sudah punya pasangan sah, atau kamu sudah punya pasangan sah, dua-duanya atau salah satu di antara kalian, tapi kalian gak bisa melupakan satu sama lain gitu. Mungkin dia menyadari tentang koneksi ini bahwa kamu adalah twin flame aku sih. Ya mungkin kamu sudah menyadari lama gitu ya. Kamu tahu, oh orang ini twin flameku, soulmateku, karmikku, dan kami menjalin hubungan karma. Hubungan ini hubungan koneksi spiritual, nggak bisa dilupakan gitu aja. Aku masih ada unfinished business dengan seseorang ini. Mungkin sudah lama kamu sadar gitu ya. Sedangkan seseorang ini telat, baru menyadari ketika kamu pergi, ketika kamu sudah ikhlas, ketika kamu sudah lebih mencintai diri sendiri dan sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, baru dia nyadar. Ya, dia nyadar gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya inilah seseorang yang menangis karena kamu adalah ini. Bisa jadi dia adalah twin flame kamu, karmik kamu. Ya bisa jadi dia cinta rahasia kamu, selingkuhan kamu, bisa jadi. Inilah ciri-ciri yang aku jelaskan tadi, zodiaknya sudah aku jelaskan tadi.
aku akhiri, ambil pesan positif ya dari pembacaan aku, buang negatifnya, bantu aku like, komen yang positif ya tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.